Oke, selamat bergabung di web keempat ini. Mungkin ini web terakhir di karir ini ya, semester ini. Terlebih dahulu saya tanyakan apakah ada kendala dari Bapak Ibu semuanya, silakan. Jika ada kendala boleh dikonsultasikan. Belum terdengar. Bentar, Bu. Bu Siti Asia, mungkin pakai headset atau apa? Suaranya belum terdengar. Gimana sekarang Pak, udah ada kedengaran? Iya Pak, iya Bu, terdengar sudah. Oh iya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, masalah tugas karya ilmiah. Saya kan belum unggah. Apa boleh saya satukan dengan PKP? Beda Bu, template-nya beda. Oh ya. Tapi judulnya itu yang saya mau rubah dengan biar sama judulnya dengan PKP. Judulnya udah pernah Ya. kirim ke Telegram atau belum? Belum. Dikirim dulu aja Bu, judulnya. Oh ya dah. Sekarang boleh. Ya, kirim ke Telegram judulnya. Bu Erna Ekawati, ada kendala? Punya ulun tuh kan ada sama, maksudnya tidak sama dengan HP judulnya tuh nggak apa-apa kan Pak? Aslinya sama boleh. Dalam arti lain isinya pun sama juga boleh. Tetapi kalau di Karil, khusus di Karil itu di judulnya disederhanakan dikit. Intinya gini aja, judulnya taruh di Telegram, nanti saya revisi, langsung itu jadi judul Karil, seperti itu. Tapi isinya, Maksudnya saya bikin PKP sama Karel ini beda Pak kayak gitu, maksudnya tuh judulnya gini beda, nggak apa-apa lah Pak. boleh-boleh saja, asal bisa Bu. Boleh, asal bisa nggak apa-apa. Oke, ada lagi Bu Maisarah, mungkin ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Soalnya sekarang masih kendala ada waktunya, Pak. Misalnya kemarin sudah upload ulang, ada revisi saya harus pakai ini Zotero tapi belum sempat karena masih fokus di Pak, ada pengurusan P3. Pak. Oke Bu. Jadi disegerakan ya Bu, soalnya Desember itu terakhir upload. Iya, Pak. Insya Allah. Karena kalau sudah ini tanggal 19, mungkin akan fokus di perbaikan revisi. Oke. Tugas 3. Jadi gini, untuk menuju tugas 4 kan harus tugas 3-nya harus sudah selesai. Soalnya tugas keempat itu hanya bisa ngupload 3 kali saja. Masalahnya di situ. Kalau di tugas 4 nguploadnya lebih dari 3 kali, nanti nggak bisa dapat plagiasinya. Cek file page-nya nggak bisa. Oleh karena itu tak matangkan di tugas 3, biar tugas 3-nya clear semua, nanti baru lanjut ke tugas 4, tinggal
ACC gitu aja. Oke, Pak. Oke, ini yang sudah masuk mungkin tak download. Bu Erna Ekawati sudah. Kemudian kayaknya Bu Mulyati. Oke, sebelum saya review, monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ini sambil saya ngecek Turnitin dari Bu Erna Eka, Bu Mulyawati, dan yang sudah submit. Saya cek Turnitin sekalian. Jadi Turnitin itu difasilitasi oleh UT, tapi hanya 3 kali. Jadi sebelum ngecek di UT, direkomendasikan untuk ngecek di tempat lain dulu dengan syarat no repository atau jangan sampai save to repository. Seperti itu. Ini saya Turnitin bukan Turnitin kampus tapi Turnitin beli di Shopee, ada banyak. Jadi Bapak Ibu juga bisa beli, nggak ada masalah seharusnya. Tapi harus pastikan penyedianya itu emang benar-benar bisa dipercaya. Nah, jangan sampai salah beli istilahnya. Oke. Yang belum upload sama sekali Bu Siti Asia, banyak Pak Firmus Krai, Pak Heri Kusuma Pradana, Pak Agus Salim, Bu Ana Suryana. PDGK, bentar. Download Maisar. Oke, kemarin sudah beberapa kita review. Jadi aslinya kita menjadwalkan webnya itu ya emang di minggu ini harusnya. Tetapi tugas 3-nya belum semuanya yang upload. Jadi pikir saya bisa
dilaksanakan di minggu depan, tapi ternyata tidak diperbolehkan sepertinya. Jadi tetap kita laksanakan di minggu-minggu ini. Kalau Sabtu Minggu biasanya malah banyak yang nggak bisa juga ya. Ini saya cek dulu. Bisa share screen. Mungkin cara membaca Turnitin akan saya beritahukan di sini. Sudah kelihatan ya? Oke, ini dari Bu Maisaroh. Saya cek Turnitinnya. Turnitin adalah yang berbentuk kayak stabilo ini, kayak gini ya. Ini kan ada stabilonya biru seperti ini. Kemudian ini ada stabilo berwarna ungu berangka 15. Ini 15 kita cari di bagian pengindeksnya. Nomor 15 itu kayak apa? Dari mana? Sumber nomor 15 adalah dari pojok pakdani.wordpress.com. Padahal ini belum tentu emang benar-benar copy paste, enggak. Tetapi ya karena database yang dipersyaratkan di UT itu emang kurang dari 30%, maka gimana caranya kita tetap harus bisa melakukan modifikasi tulisan. Misal kayak gini. Ini di dalam Turnitin terindeks angka 1 dan di stabilo sebanyak ini. Nah, ini hampir semuanya istilahnya diindeks karena copy paste. Sedangkan kita lihat nomor 1 itu bentuknya kayak gimana. Nomor 1 itu www.detik.com. Nah, internet source. Untuk total similaritasnya 39%. Ini di bawahnya sudah ada keterangannya bahwasanya ini adalah exclude quotes ataupun bibliografi juga udah exclude, dalam arti lain daftar pustaka dan juga kutipan itu sudah dikecualikan seperti itu. Jadi walaupun begitu ini masih 39%. Oke. Ini buktinya exclude, ini udah dikecualikan, ini enggak diindeks sama Turnitin. Kemudian di pertemuan kemarin kita juga udah membahas banyak banget terkait
sudah bahas banyak banget terkait karel ataupun karya ilmiah, mulai dari pembedahan dari pendahuluan, bahkan dari abstrak, pendahuluan, metode, sama simpulan, metode, hasil, simpulan itu udah kita bahas di web 3. Jadi di web terakhir ini istilahnya kita buka untuk sesi konsultasi aja, di bagian mana yang merasa sulit banget itu di sebelah mananya, kecuali kalau web 1, 2, 3 enggak nyimak mungkin tetap masih kesulitan karena itu sudah kita sajikan materinya di web 1, 2, 3 yang dulu. Monggo dipersilakan. Bu Nikomang juga sudah bergabung, Bu Rafidatus Salma. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo. Atau ingin share screen juga boleh. Gimana cara install Zotero ataupun gimana cara install Mendeley, silakan di share screen aja, nanti saya pandu dari sini. Di waktu yang mungkin sangat mepet ini, cukup mengkhawatirkan, di tugas 3-nya belum clear, masih banyak sekali. Dan ini web terakhir, jadi dimanfaatkan. Share screen boleh, silakan. Soalnya berdasarkan pengalaman itu banyak yang gabungnya di akhir-akhir aja dan tiba-tiba sistemnya down, jadi nggak bisa ngupload, malah bukan cuma nggak bisa ini ya, kalau sistemnya down kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau deadline-nya udah kena. Oke, seperti itu dulu. Silakan bisa cari permasalahannya dulu ya, nanti bisa dikonsultasikan.
Oke. Ada yang ditanyakan mungkin, silakan. Ini saya coba. Silakan Bu. Bu Rafidati. Silakan. Untuk pengisian tugas kayak jadinya terakhir hari Ahad atau bagaimana Pak ya? Gini Bu, aslinya itu semua deadline tugas di Karil, di e-learning itu kan semuanya deadline-nya tanggal 18 Desember. Tetapi untuk proses menuju tugas 4, di tugas 4 itu nanti di dalamnya ada pengumpulan abstrak, kemudian lembar plagiasi, intinya sangat banyak banget. Nah, itu nanti istilahnya sangat kompleks banget di situ. Jadi dan di tugas 4 itu hanya maksimal upload hanya 3 kali. Maksimal upload di tugas 4 hanya 3 kali dan itu langsung ke indeks sama Turnitin. Oleh karena itu di tugas 3 mungkin saya agak ketat. Dalam arti lain, tugas 3 benar-benar diberesin semaksimal mungkin biar nanti tugas 4-nya udah langsung final. Seperti itu. Jadi kalau tugas 4 mungkin sekali submit langsung udah, karena itu nanti langsung akan dicek plagiasinya sama Turnitin. Dan jika itu lolos dan memang sudah sesuai dengan kaidah penulisan Karil, maka udah cukup 1 kali aja di tugas 4. Oleh karena itu, biar enggak bolak-balik di tugas 4, karena nanti kalau udah, jadi setiap mahasiswa itu punya 3 kuota upload di tugas 4. Jika melebihi itu, maka nanti kemungkinan besar nggak bisa lulus karena Turnitinnya masih gede gitu. Oleh karena itu dimatangkan di tugas 3, bahkan saya mengizinkan silakan dicek dulu plagiasinya. Di Turnitin banyak banget penyedianya, di Shopee banyak sekali. Silakan cari aja Turnitin no repository. Harganya juga variatif. Nggak sampai 15.000 dalam sekali cek. Nah, silakan dicari di bagian mana Kak, dicek apa? Silakan dicek ininya, plagiasinya dulu. Karena itu nanti Bapak Ibu nggak bisa ngupload di tugas 4 kalau plagiasinya di atas 30%. Otomatis nilainya ketolak. Misal saya kasih nilai 90, tapi plagiasinya di atas 30% tetap tidak lulus. Seperti itu. Tadi sudah saya sempat sampaikan tentang cek Turnitin. Dan saya juga akan menyeleksi juga berdasarkan cek Turnitin yang udah memenuhi baru tak izinkan ke tugas 4. Seperti itu. Misal ini saya share screen ya. Share screen di mana share-nya? Oke, sudah terlihat? Suara saya masih terdengar? Oke. Ini punyanya Bu Erna Eka. Dalam cek Turnitin ini plagiasinya 46%. Dan ini juga belum seperti yang kita syaratkan di Karil. Tata penulisannya bukan seperti ini. Jadi itulah kenapa saya terus menekankan, silahkan pelajari lagi di web 1, 2, 3. Nah, karena kalau nggak memenuhi, tetap kita tidak mengizinkan ke tugas 4.
ini template-nya pun yang digunakan juga belum sesuai. Nah, istilahnya gini, web kan 2 jam. Mohon sediakan waktu 6 jam. 6 jam yang mungkin kemarin nggak bisa ngikut karena pekerjaan atau karena kesibukan. Tapi itu adalah tiket untuk menuju tugas 4. Kalau nggak ada tiketnya, ya nggak bisa ke tugas 4. Seperti itu. Misal dari segi ini, dari segi template belum memenuhi. Kemudian tugas 3 kemarin sudah saya sampaikan, saya bedah ya, dari abstrak, pendahuluan, kemudian banyak banget sampai ya sebanyak itulah. Nanti tak share kemarin belum tak share di Telegram ya hasilnya. Oke, saya share dulu di Telegram. Ini saya tunjukkan dulu. Jadi dalam Turnitin itu ada settingan yang namanya exclude quotes, exclude bibliography, kemudian don't exclude by size. Exclude quote dan exclude bibliography itu menandakan bahwasanya kita tidak mengecek daftar pustaka. Daftar pustakanya itu tidak dicek seperti ini. Ini kan nggak dicek juga daftar pustaka. Oke. Tidak dicek daftar pustakanya dan kutipannya juga tidak dicek seperti itu. Kemudian di manakah, oh ini sudah tak download kayaknya ya, coba saya buka. Jadi ini pun saya bukan Turnitin dari institusi, beli sendiri di Shopee. Ini nanti ada plagiasinya di sini. Nah, namanya 46% plagiasinya. Yang ini. Nah, itu diperoleh dari mana aja? Ini semua di bawah ini. Nah, walaupun sedikit-sedikit ya, kurang 1%, tapi jika dijumlahkan itu semuanya total plagiasinya adalah 46%. Seperti ini. Jadi nanti saat sampai tugas 4 otomatis plagiasinya tinggi. Dan kalau udah 3 kali cek dan plagiasinya masih tinggi, otomatis nggak bisa lulus. Walaupun nilai yang saya berikan sangat banyak. Oleh karena itu saya tahan di tugas 3 agar tugas 3-nya maksimal dulu, sehingga nanti pas di tugas 4 itu sangat istilahnya udah tinggal upload selesai gitu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, silakan. Pak, Monggo, silakan. jadi terus kayaknya sudah terbukti, apakah betul seperti itu? Oke, Bu. Bu Mulyati ya, saya cek dulu sekarang pakai Turnitin. Oke, silakan yang mungkin untuk pertemuan selanjutnya ini, Bu. Oh enggak nih, biar kayak gini aja nggak apa-apa. Nanti kita ada tambahan, istilahnya kita nggak cukup sampai di memenuhi tugas karil aja berdasarkan karil yang semester lalu. Juga saya proyeksikan, saya antarkan langsung menuju ke jurnal nasional juga. Dalam arti lain, ini nggak cuma untuk memenuhi tugas kuliah, tetapi juga memiliki reputasi atau timbal balik namanya di jurnal nasional, yang saat ini ada 2 mungkin yang udah dalam tahap revisi. Nanti akan diinfokan kembali ini tahap revisi dan akan dipublikasikan. Nah, itu dibolehkan dari UT. Nah, untuk regulasinya nanti akan saya pandu juga gimana caranya biar bisa mencapainya kayak gitu. Jadi setelah tugas 4
nanti ada satu tambahan lagi, namanya adalah publikasi. Oke, sekarang ini Bu Mulyati udah saya cek. Oke. Saya share screen. Oke, sudah kelihatan? Ini dari segi struktur, dari segi template sudah sesuai template, benar. Tetapi dari segi plagiasi masih di atas yang ditentukan. Cek ya, kita bedah dulu. Oke. Dari segi abstrak kemarin juga kita telah menyinggung. Yang pertama adalah dari latar belakang, kemudian solusi yang ditawarkan. Selanjutnya adalah metode, kemudian hasil. Tetapi di hasilnya itu bukan pakai persenan, dalam arti lain di abstrak itu kita sudah nggak menggunakan angka-angka, tetapi adalah interpretasi ataupun simpulan yang telah kita lakukan. Seperti itu. Ini memang ya mendapatkan turnitin yang tinggi karena undang-undang biasanya, maka harus diparafrase dulu. Kemudian beberapa ini juga masih terindeks turnitin. Oke, untuk tabelnya betul sudah seperti ini. Mungkin ini masalahnya ada di pemilihan kata, diksi kata yang menyerupai atau mungkin hampir sama dengan beberapa yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal telah dipublikasikan. Untuk nama siswa seperti ini, eksperimen 1, eksperimen 2, misal kayak gini. Jadi itu bukan namanya secara istilahnya gini loh. Misal kita observasi sama siswa kan istilahnya siswa juga punya bapak ibu juga. Nah, misal kedapatan jelek, kan agak malu juga kan. Misal di Bang di mana-mana kan namanya. Nah, oleh karena itu kita harus menyamarkannya seperti itu. Kita dapat datanya, tapi kita tidak melakukan manipulasi. Dalam arti lain, kita beneran penelitian, tetapi tidak dengan tidak mencemarkan nama baik seperti itu. Ini juga sudah sudah di-exclude bagian daftar pustakanya dan masih kena turnitin ini. Lingkung paling besar ada di pertama ini, jurnal.ciptamediaharmoni.id kayak gini. Jadi ini misal saya loloskan ke tugas 4 itu akan sangat berbahaya karena nanti ke indeks turnitin, tugas 4 itu langsung auto indeks turnitin. Nah, turnitinnya indeks 58%. Otomatis misal nggak bisa ngupload lagi, udah stuck di segitu. Soalnya kemarin ada pengalaman ternyata nggak bisa upload lagi. Nah, ada, tapi bukan di kelas saya, ternyata nggak bisa upload lagi dan udah nggak bisa ditolong. Seperti itu. Jadi silakan perbaiki dulu turnitinnya. Walaupun mungkin ini lebih ya istilahnya yang
yang lebih mendekati tentang yang telah kita sampaikan di bab 1 sampai 3, walaupun mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi, tetapi ya itu yang paling ditekankan lagi adalah di bagian Turnitinnya juga. Seperti itu, Bu Mulyati. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kurang terdengar, Bu. Kurang terdengar suaranya. Betul Kak, Pak. Jadi tinggal turnitinnya saja Kak, Pak. Karena kan turnitinnya tinggi. Iya, turnitnya tinggi dan itu masih ada beberapa yang catatan-catatan yang mungkin bisa saya berikan. Tapi yang paling utamanya adalah turnitin yang di Bu Mulyati ini. Seperti itu. Kalau tadi Bu Erna Eka kan dari template kan belum ya. Seperti itu. Oke, Bu. Makasih, Pak. Sama-sama. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan, monggo. Mungkin kita buat jadwal ya, jadwal yang konkret sekalian. Soalnya kalau tidak harapan saya di akhir November itu tugas semuanya udah selesai seharusnya. Tapi jika emang harus nambah, gini aja, kita sepakati biar sama-sama enak. Ini tanggal berapa ya? Bentar. Sekarang tanggal 17. Saya share screen dulu. Oke. Ini adalah tanggal 17. Sedangkan ini pertemuan web terakhir. Nah, kemudian penutupan e-learning itu tanggal 14. Penutupan e-learning tanggal 14. Penutupan e-learning tanggal 14, otomatis kita menghindari ini. Kita menghindari semua ini, kita menghindari sampai sini. 7. Batas upload terakhir tugas 4 maksudnya ini ya, bukan tugas 4 sih, lebih tepatnya final ya udah selesai semuanya, tidak ada revisi lagi. Ini tanggal 7. Soalnya kalau di sini khawatirnya nanti udah nggak bisa upload. Mahasiswa UT kan ratusan ribu ya, sebanyak itu pakai e-learning. Nah, tanggal 7 Desember final, tidak ada revisi lagi, udah selesai banget di sini. Oke, sekarang kita mundur tanggal 30 Desember. 30 Desember harapannya adalah selesai upload tugas 4. Sudah selesai upload tugas 4 tanggal 30 Desember. Kemudian 30 November. Tugas 4 ya, bukan tugas 3. Nah, tugas 3 tanggal 23 November.
selesai upload tugas 3. Oke. Kemudian ini silahkan dimaksimalkan, masih ada waktu 1 minggu berarti ya. Mulai tanggal 16 ya sekitaran 1 minggu. Silakan maksimalkan sumber belajar, tolong dipelajari. Dari saya sudah ini ya. Jika Bapak Ibu melihat rekaman web di semester lalu maupun semester sekarang dan tutorial YouTube yang saya sajikan di YouTube saya itu sangat banyak sekali tentang karya ilmiah. Silakan dimaksimalkan itu. Tanggal 23 November kita jatah upload terakhir tugas 3. Harapannya nanti saya revisi di tanggal ini ya, pertengahan ini. 24, 25, 26 ya, 24, 25, 26 saya revisi. Atau maksimal 27 ya. Saya usahakan 24, 25, 26 saya revisi semuanya. Kemudian nanti saya kembalikan ke e-learning juga, tugas 3, saya lampirkan file PDF hasil catatan saya. Kemudian silakan revisi lagi untuk memenuhi penguploadan terakhir upload tugas 4. Ya, upload tugas 4 di sini. Seharusnya waktu 1 minggu ini sudah selesai semua di tugas 3. Kemudian saya kasih akses menuju ke tugas 4. Dan tanggung jawabnya adalah di tugas 4 itu harus cuma 3 kali upload. Selebihnya itu nggak ada harapan buat lulus soalnya. Nah, jadi nanti misal di bagian sini saya kembalikan lagi. Dalam arti lain ada yang tertinggal, jadi tolong berlarilah secepatnya seperti itu. Karena saya hanya mengizinkan ke tugas 4 saat benar-benar sudah sesuai dengan web yang kita jalankan. Karena kalau udah masuk ke tugas 4 nanti cuma hanya 3 kali kesempatan. Silakan diakses ke tugas 4, nanti ada keterangannya seperti itu, hanya diberi kesempatan 3 kali. Kalau tugas 3 bebas berkali-kali pun nggak masalah. Cuma ya saya juga perlu waktu untuk mereview, Bapak Ibu juga perlu waktu untuk mempersembahkan karya terbaiknya. Oleh karena itu saya tunggu terakhir tanggal 23 untuk saya review di tanggal 24, 25, 26. Nah, otomatis kalau kelewat tanggal 23 baru masuk tanggal 25 misal ya udah nunggu saya review tanggal 1, 2 kayak gitu. Jadi kita sama-sama enak. Tidak ada yang diburu-buruin karena kita udah pakai sistem. Nah, jadi nggak ada tolong segera direvisi seperti itu, nggak ada. Jadi kita pakai sistem, nanti akan saya catat di tanggal-tanggal berapanya seperti itu ya. Jadi silakan jika ada yang ingin dieksplor lagi e-learningnya. Oke, saya izin keluar sebentar, mungkin 1 menitan.
Monggo silakan, ada yang ingin ditanyakan? Jadi hitungannya kita sudah dalam planning ini kita mundur 1 minggu ya. Mundur 1 minggu, yang aslinya November harus selesai, tetapi ditambah di bulan Desember 1 minggu. Ini saya upload di Telegram, bentar. Timeline Karil. Upload tugas 3 sudah sesuai dengan ketentuan. 3 November. Mengoreksi pada 24 sampai 26. Sudah lulus tugas 3. November 1 sampai 3 Desember. Kemudian maksimal melengkapi surat pernyataan. Nanti ada surat pernyataan juga yang bermaterai, bebas plagiasi istilahnya, pernyataan bebas plagiasi. Kemudian surat tanggal 7 Desember. Tidak. Ini berarti
sudah saya upload di Telegram ya, tentang timeline ke depannya nanti. Jadi emang ini sudah sangat-sangat injury time, dalam arti lain waktu-waktu akhir ya, kita punya kesibukan masing-masing, dan apalagi yang udah ngajar ini udah mau tugas semesteran juga, tentunya sangat sibuk mengejar materi. Tetapi jangan lupakan kewajiban yang akan mendasari yang itu. Jadi memang harus kelulusannya terlebih dahulu diprioritaskan. Ya seperti itu. Monggo silakan di yang ingin ditanyakan lagi silakan. Akan saya jawab sambil ngoreksi ini ya, Turnitinnya. Sementara ini saya koreksikan dulu, nggak apa-apa. Biar nanti tahu letak salahnya di mana. Untuk bahan revisi nanti. Oke, tinggal 1 jam lagi. Ada yang ingin menunjukkan share screen laptopnya mungkin? Oh ya, untuk hasil cek ini akan saya lampirkan di masing-masing yang sudah ngirim tugas 3 ya, yang sudah mengirimkan. Bu Rafidatus, Pak Farin Nur, Bu Mulyati, Bu Irna Eka. Nanti akan saya tambahkan ke kolom komentar. Di bawah kolom komentar nanti ada ini. Ada yang namanya file, nanti bisa di-download. Dan ini silakan. Enggak Pak. Gimana Bu? Untuk daftar pustakaan itu tetap dicek Turnitin juga Pak sama Daftar pustakanya enggak di-exclude. Dalam arti lain daftar pustakanya itu sudah dikecualikan. Jadi enggak terindeks Turnitin. Tidak terindeks Turnitin daftar pustakanya.
Oh, ternyata masih pada tinggi-tinggi ini internetnya. Pak Fahri Nur 68, Bu Yusna 51. Cara untuk menyedikitkan Turnitin adalah dengan teknik parafrase. Parafrase namanya. Parafrase untuk persentase Turnitin. Oke. Horavidatus 50%. Ya, untuk menamai filenya, tolong dikasih nama ya. Soalnya biar mudah. Ada yang nggak dikasih nama soalnya. Tugas 3, tugas 2 kayak gitu. Jadi silakan download template. Template ada di SID Karil UT. Itu tinggal di-download aja. Nurpiana. Bu Nurpiana. Coba saya cek. Wow. Ada yang 92%. Kok bisa setinggi ini, bagaimana ini? Buni Komang 92%. Oh, ada yang memenuhi 1. Bu Nurpina.
Oke, nanti akan saya tunjukkan semua biar jelas. Oke. Sebelumnya silakan yang ada ingin bertanya silakan. Sebelum saya tunjukkan semuanya. Bu Nurbiana, itu anaknya diminta pakai baju, Bu. Ini direkam, Bu, soalnya. Adalah contoh review artikel jelaskan kemarin di 23. Ini juga mahasiswa saya. Sudah kita bahas secara tuntas di 23, silakan dicek lagi. Ini akan saya sampaikan garis besarnya aja. Di bagian abstrak meliputi latar belakang, kondisi yang sebenarnya dialami seperti apa, di kelas itu kayak gimana, kemudian masalah-masalah yang dihadapi itu kayak gimana, dan kondisi idealnya yang diharapkan seperti apa. Misal, penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya pandangan siswa yang menganggap pembelajaran matematika itu sulit dan tidak menyenangkan. Juga dilatar belakangi dengan karakteristik siswa SD atau MI yang suka bermain, suka bergerak, suka beraktivitas berkelompok, dan lain sebagainya. Nah, padahal terjadinya perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka dan kemajuan teknologi. Nah, dari latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan pengembangan bahan ajar yang bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar kurikulum merdeka yang berbasis joyful learning. Ini tujuan penulisan. Selanjutnya ada metode penelitian. Ini metode yang dipakai adalah dan sebagainya. Serta hasil. Nah, jadi hasilnya itu bukan berupa data-data lagi, tapi hasilnya kayak gimana sih? Yaitu pengembangan LKPD dilakukan, memberikan aktivitas bermain dan praktik dengan benda konkret. Nah, seperti ini. Kemudian kata kuncinya adalah 3-5 kata kunci. Maksudnya 3 kalimat ya. Misal pengembangan bahan ajar, LKPD, kemudian joyful learning. Dah. Pendahuluan. Di bagian pendahuluan, yaitu pendahuluan ini yang diangkat ke abstrak, latar belakang sama, kondisi real atau kenyataannya kayak gimana, kemudian penelitian terdahulunya seperti apa, nah, yang udah diteliti, maksudnya dari penelitian yang udah ada, kemudian solusi yang ditawarkan itu seperti apa,
kebaruan penelitiannya gimana, dan tujuannya apa. Itu semuanya ditaruh dalam bentuk paragraf, bukan poin-poin ya. Kalau ini kan tergantung jumlah tujuan. Kalau ini kalau ada kata-kata yang bukan Indonesia dicetak miring. Ini cuma saya sampaikan beberapa aja ya, bukan semuanya, karena ini sudah kita bahas di web 3 kemarin. Selanjutnya ada metode penelitian, nggak usah banyak-banyak, jadi bisa disingkat aja dan dibuat jadi paragraf, bukan ini yang berpoin-poin. Kemudian hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah simbolan. Oke, mungkin ini nanti tetap tak share aja yang ini, yang udah saya kemarin lupa, belum saya share di Telegram yang hasil ini. Ini kan di web 3 kemarin, kayak gitu. Oke, lanjut ke Bu siapa ini? Maisarah. Oh, bukan yang ini ya. Yang ini. Bu Maisarah. Bu Maisarah ada di sini? Di web ada? Iya Pak, ada. Cuma saya matikan karena lowbat, mati lampu. Bu Maisarah di dalam ini ya. Ini sudah dikonsultasikan atau belum, Bu? Judulnya di Telegram. Sudah. Sudah saya posting, terus kita revisi. Bapak revisi. Oke. Kemudian oke, ini ada ini ya, latar belakang. Sebentar, ada dulu.
Oke. Oke. Mungkin ini perlu saya tunjukkan. Ini belum publish artikelnya. Dalam arti lain, ini adalah mahasiswa semester kemarin, UT juga. Ini masih tahap revisi di jurnal tujuan. Dalam arti di bagian hasil, itu tidak perlu membahas tentang data-data lagi. Misal berapa persen, ataupun kenaikan sebanyak berapa persen, karena data-data dan angka-angka itu nanti harus ada di bawah. Oke. Perlu diperhatikan juga minimal halaman itu ada 15 ya, minimal 15 halaman. Ada yang tadi 5 halaman kayak gitu. Oke, kita balik lagi. Lanjut di sini. Oke, termasuk ini berapa koma-koma ini, persen-persen ini nanti bisa dijadikan apa ya? Dijadikan kalimat aja. Jadi kita nggak membahas tentang berapa persennya, mungkin di yang udah di ini ya, yang ada emang kayak gitu, tapi ya itu karena belum dibenahi oleh dosennya, mungkin bisa juga karena memang beberapa artikel yang dahulu memang seperti itu, tapi kita berusaha untuk memperbaruinya. Dalam arti lain kita membenahinya sesuai dengan kaidah yang berlaku, seperti itu. Ini Bu Maisarah ya. Oke, Bu Maisarah. Dilanjutkan, ini ada beberapa yang terindeks Turnitin. Dari segi struktur hanya udah cukup benar, tapi dari segi pengutipan, nah ini belum sesuai dengan reference manager. Bu Maisarah sudah install ini Mendeley atau Zotero? Belum, Pak. Ada kendala atau tidak, Bu? Mungkin bisa saya bantu. Silakan di share screen. Kendala mungkin saya karena kayaknya lagi mati lampu kayaknya saya. Terdengar, Bu. Lanjutkan. Sepertinya ini, Bu, nggak usah dikasih
kerangka dasar teori, karena itu akan menambah plagiasi. Tapi ini tetap bisa diikutkan, tetapi nanti di bagian ini kan keterangan-keterangan ya, adalah, yakni, adalah. Ini nanti masuknya di pembahasan bagian awal. Nah, bisa juga kutipannya diikutkan juga bisa. Tapi ini bentar. Nah, di bagian ini kan pendahuluan itu mungkin nanti lihat lagi di web 3. Di dalam Karel itu nggak pakai kerangka dasar teori. Jadi mungkin kalau ini mau diambil sebagian-sebagian, boleh sebagian di pendahuluan, boleh sebagian di pembahasan. Tapi inilah yang merupakan pemicu turnitin yang besar mungkin ya, ada di sini. Pembuatan tabel bukan seperti ini. Tapi seperti Bu Mulyati, kemarin karena sudah kita revisi ya, di sini. Tabelnya itu kayak gini. Nah, yang garis tegaknya nggak ada. Adanya cuma garis ini. Garis horizontal. Untuk caranya gimana? Caranya seperti ini. Oke. Misalnya saya buat di sini insert table, mungkin saya buat seperti ini. Nah, di bagian ini kita klik kanan, agak saya lambatkan ini sengaja. Terus table properties, klik. Nah, setelah table properties, cari di border and shading. Gini, tik. Nah, setelah sampai border and shading, yang bagian atas ini dibuang. Salah. Kemudian diklik OK. Nah, maka tabelnya tinggal gini. Walaupun ini masih bisa ke sini. Nah, tapi nggak ada atasnya. Kalau tak balikin pakai undo, ini ya, diundo, balik lagi kayak gini. Oke, seperti itu. Nanti mungkin bisa diulang-ulang rekaman tabel 4 untuk cara membuat tabelnya. Lanjut Maisara tadi ya. Oke, lanjut ke bawah. Juga di tabelnya. Ini juga belum pakai reference manager ya. Oke, dan ini kayak gini nggak boleh. Yang kayak bubu, kemudian detik.com itu nggak boleh. Akan download lagi di Telegram itu ada file-file penting materi Karel, ada PDF-nya, tak lampirkan di Telegram. Di pertemuan pertama juga ada di e-learning. Silahkan dipelajari lagi. Masalah 39%. Yang ini ditanyakan Bu Maisarah, silakan. Saya anggap tidak ada ya. Lanjut ke Bu Eka. Bu Erna Eka. Bu Erna Eka ada?
Pak. Ada, Bu. Oke, Bu. Bu Erna Eka ini belum sesuai template. Template-nya itu mudah. Ada di mana? Ada di sini. S.id Karil UT. Di sini itu udah ada semuanya hampir ya. Pertama, ta'aruf. Kemudian cara membuat referensi Zotero. Rekaman to web di sini. Kita klik ya, klik bukain link new tab. Ini langsung diarahkan ke YouTube. Nah, ini di klik semua, ini udah langsung bisa juga YouTube langsung. Nanti YouTube ataupun ke YouTube saya juga langsung bisa. Rekaman to web. Rekaman to web buka di link tab baru. Ini rekaman to web ada di sini. Dari semester lalu, 6 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, bahkan yang 1 bulan lalu, 3 minggu yang lalu, 8 hari yang lalu. Itu ada di sini semua. Nah, selanjutnya, template tugas Karil itu ada di sini. Dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 udah ada di sini. Nah, tinggal di-download aja. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Juga untuk pengutipannya. Jadi mungkin saya lebih fokus ke ini ya, teknisnya dulu, bukan dari isi untuk saat ini. Nah, ini tinggal setengah jam lagi. Selamat sore Pak, izin baru bisa bergabung Pak. Saya Pak. lupa buka gini. Mohon maaf Pak. Oke Pak, selamat bergabung Pak. Oke, ini Pak, baru bergabung ini ada beberapa di sini Pak. Namanya SID Karil UT. Ini diklik aja rekaman to web, nanti menuju ke YouTube. Ya, dari web 1, 2, 3 ada di sini. Dan web 4 ini nanti juga akan kita upload di bawah sini. Nah, jadi nanti tinggal ini aja, tinggal dicek webnya. Silakan pelajari dari yang dulu juga boleh, biar lebih mantep. Nah, timelinenya jangan sampai telat, karena itu urgent banget. Kita tinggal sedikit ininya ya, waktu untuk pengumpulannya. Kita lanjutkan ke Bu Erna Eka. Tekan lagi dengan ini ya, sama tabelnya. Kemudian namanya disamarkan aja. Ini 46%. Bu Erna Eka, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada Pak. Oke, Bu. Lanjut ke Bu Mulyati. Iya Pak. Oke. Tadi sudah sempat kita singgung beberapa di awal tadi tentang ini ya, sama di bagian hasilnya. Kalau bisa nggak usah ada ini berapa persen ataupun hasil enggak, tapi kalau metode boleh jumlah 207 orang terdiri 15 orang lagi, ini boleh yang di metode. Tapi kalau di hasil itu adalah yang kita apa ya, udah kita rangkum sendiri istilahnya.
Untuk abstrak dalam bahasa Indonesia ditulis tegak aja, tidak miring. Oke, untuk kuat kata kunci, mungkin saya ada sedikit saran untuk ini. Karena siswa itu sangat ini ya, ilmu sekali ya. Yang siswanya diganti dengan peningkatan hasil belajar, kemudian IPA diganti alam semesta, itu aja. Terus pembelajaran inquiry, ya udah tetap pembelajaran inquiry, kayak gitu. Soalnya kalau IPA, kalau kata kuncinya IPA itu sekarang nggak terlalu laku karena sekarang udah pakai IPAS. Harapannya nanti bisa tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Pak, Silakan. berarti kata yang kasih belajar kita sama Gimana, Bu? peningkatan hasil belajar Ya, sama alam semesta sama pembelajaran inquiry. maaf ya Pak, tentu saya tadi jaringan Pak, jadi kamera terpaksa dimatikan Pak. Oh, oke Bu, nggak apa-apa Bu. Oke. Kemudian tentang ataupun ambil intinya aja. Soalnya undang-undang itu sangat rawan banget, sangat rawan sekali. Kena plagiasi, karena undang-undang udah tersebar kemana-mana. Ya udah pasti itu. Kemudian ini untuk penulisannya sepertinya ini udah pakai reference manager, tetapi ini masalahnya adalah di Turnitinnya. Mungkin satu kali revisi untuk memperbaiki Turnitin bisa kita rekomendasikan ke tugas 4. Ini buat satu apa ya namanya, satu paragraf aja. Kemudian dari siklus-siklus ini saya nggak ada. Oh ini mungkin ini buat rata kiri yang ini ya, inti dibuat rata kiri yang diskusi kelompok ini, mengulas kembali. Soalnya kalau rata kiri kanan nanti ya kayak gini bentuknya. Jadi untuk yang tabel itu rencana tindakan itu dikasih rata semua ya Pak? Iya, yang ini tetap rata tengah, yang tanggal pembukaan inti penutup ini tengah, tapi yang isinya rata kiri aja nggak apa. Kemudian di bagian pelaksanaan, mungkin ini kata-kata yang udah terlalu banyak dipakai di banyak RPP atau apa, jadi terindeks plagiasi. Misal ini guru menanyakan kabar siswa, diganti dengan guru menanyakan keadaan siswa, atau guru memperhatikan keadaan siswa, atau gimana. Ya intinya kata-katanya hampir, intinya sama tetapi kata-katanya berbeda, seperti itu. Gimana? Oke. Kemudian mungkin saya lanjutkan aja. Saya skip yang ini. Simpulan juga buat satu paragraf. Sekarang buat kalimat. Jadi jangan poin-poin seperti ini. Buat kalimat mungkin satu paragraf cukup. Baik Pak. Ini masih ke 58. Lanjut Pak Fahri Nur ada? Bentar, saya cek dulu. Gak ada ya? Kayak nggak apa-apa. Nanti biar ngelihat rekaman webnya.
Mungkin ini belum dihapus yang bagian sini ya, nggak masalah. Instrumen penelitian digunakan adalah belum selesai. Cukup benar, lanjutkan aja. Nah, untuk pengutipan ini ya, undang-undang yang apalagi ini terindeks Turnitin sekali, ya nanti bisa diperbaiki. Bentar, ini kok ada catatannya? Apakah ini masih diujikan di makul lain atau apa? Similaritasnya 68%. Oke, ini kayaknya belum direvisi sama Pak Fahrinnya. Mungkin PKP ini bisa direvisi dulu. Jadi kelihatan komennya. Lanjut Bu Pak atau Bu ini nggak tahu. Ini di bagian abstraknya belum sesuai. Mungkin dicek lagi ya di pertemuan sebelumnya. Ini juga enggak. Judulnya belum dikonsultasikan di Telegram. Belum sesuai. Dan akhirnya 51%. Sebenarnya kalau saya merevisi konten atau isi itu sangat banyak yang mungkin catatan saya. Jadi saya tekankan di teknis dulu. Teknisnya silakan diperbaiki sehingga nanti kontennya tinggal nyusul revisian kontennya. Tapi untuk timeline yang telah saya tetapkan itu, saya usahakan juga kontennya saya revisi kayak gitu. Ini masih 1998. Usahakan 5 tahun terakhir kalau bisa, jangan lama-lama banget, maksimal 10 tahun terakhir. Lanjut Gravidatus, baterainya juga udah 26%. Oke, mungkin saya untuk menghemat baterai, kamera saya tak matiin dulu. Oke, Gravidatus belum ada. Iya, halo hadir Bapak. Oke, Bu. Udah. Bapak, itu kalau saya belum dan belum sesuai format, itu saya pikir waktu itu saat saya menggunakan format ini dari Bapak itu kan ada deadline ini tanggalnya Pak ya. Saya pikir sesuai deadline-nya itu bagian-bagiannya, jadi saya belum garap semuanya gitu. Kalau hari ini deadline-nya sampai mana Bu, tanggal-tanggal yang itu? Pak, saya cek lagi. Nanti akan saya lihat lagi Pak ya. Oke Bu. Jadi kayaknya kita sekarang udah mulai full. Dalam arti lain mungkin iya memang kemarin kita pernah buat ini ya tanggal-tanggalnya ya.
Tapi di ini sekarang seharusnya udah sudah sampai tugas 4 seharusnya. Tapi saya katakan kembali bahwasanya tugas 4 itu cuma dikasih kesempatan 3 kali. 3 kali enggak bisa memenuhi yang pertama Turnitinnya, yang kedua reference manajernya, yang ketiga masalah konten atau isinya, kemudian yang keempat teknis penulisan artikel ilmiah. Kalau melebihi 3 kali udah nggak bisa ngecek lagi di tugas 4. Oleh karena itu di tugas 3 ini mungkin saya maksimalkan. Silahkan cek lagi di Telegram. Saya harap sudah bergabung semua di Telegram. Itu tanggal-tanggalnya sudah sangat jelas banget. Kita timeline kan ya. Jangan sampai telat sama timeline itu, karena itu menentukan apakah nanti akan ikut karir lagi di semester depan atau udah lulus. Nah, seperti itu. Karena nggak ada nilai di karir itu. Di karir itu cuma satu nilainya, lulus atau nggak lulus. Jadi nggak ada masalah berapapun itu nilainya aslinya. Cuma kalau saya meluluskan yang tidak sesuai dengan ketentuannya UT, jadi saya yang bermasalah. Jadi saya mohon Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu yang masih tersedia ini, melengkapi dan menyesuaikan. Oke. Lanjut di bagian metode, jangan ada poin-poin seperti ini. Tapi harus pakai ini ya. Bukan poin-poin, tetapi pakai via paragraf. Oh, baru berapa halaman ini? Baru 6 halaman. Pura Vedatus kenapa? Oh ya, mungkin baru ini ya. Mungkin masih tugas 3-nya dulu. Jadi bisa diperbaiki lagi nanti. Full sekarang. Kita kirim ke e-learning masing-masing ya hasil Turnitinnya, biar bisa diperbaiki. Satu lagi, usahakan besok sebelum submit udah dicek dulu di Turnitin di Shopee ada banyak, silakan bisa diorder. Ketik aja Turnitin no repository. Nah, pastikan pelapaknya itu pelapaknya itu memang benar-benar terpercaya. Udah yang beli banyak banget. Lihat komen-komennya juga bagus banget enggak? Soalnya kalau enggak itu bahaya, malah jadi ke indeks 100% Turnitin nanti. Buni Komang, mohon maaf ini Buni Komang, ternyata kayaknya nggak tahu ini dari mana asal Turnitinnya, tapi ini udah terindeks Turnitin semua rata-rata, jadi 92%. Seperti itu Bu. Jadi kemungkinan besar ini sudah dipublikasikan ataupun sudah diselesaikan. Mungkin tulisan Buni Komang lupa ada yang udah dipublikasikan terus ditaruh di sini lagi. Gitu. Buni Komang ada? Oke. Tidak ada. Kita lanjutkan. Bu Nurbiana. Kita fokus di sini ya, karena Bu Nurbiana ini termasuk udah 8% sendiri loh. Teknisnya udah bagus, saya fokusnya ke kontennya. Di bagian judul.
Penerapan pendekatan konstruktivisme berbasis skimming scanning dengan sticky note untuk meningkatkan kemampuan baca intensitas. Oh, ini kebanyakan. Kalau untuk bentar, Bu Nurpiana ada bisa menyimak kata-kata saya? Bu Nurpiana. Bentar. Ada ya? Oke, Bu. Oke, ini dihapus aja, Bu. Yang OPT SDN 160 mat tanpa walie. Itu dihapus aja, nggak apa-apa. Jadi di karir itu ada peraturannya, nggak boleh panjang-panjang juga. Maksimal adalah 15 atau 16 kata. Penerapan pendekatan konstruktivisme berbasis skimming scanning dengan sticky note untuk meningkatkan kemampuan baca siswa kelas 4. Maksimal udah 17. Lanjut, ini dari PKP atau bukan, Bu Nurpiana? Dari PKP atau bukan? Iya. Kalau dari PKP, ini Bu, dosen PKP-nya diikutkan juga di nomor 2-nya. Saya di nomor 3 aja. Email saya sudah ada, Bu, di template, bisa dicek. Kemudian abstraknya, oke, ini berbasis masalah sudah benar. Penerapan pendekatan berdasarkan masalah tersebut. Oke, mungkin di bagian ini nanti bisa disesuaikan, Bu. Jadi di abstraknya kurang sesuai dengan yang kita pelajari kemarin di pertemuan ketiga. Ada susunan abstrak udah kita pelajari kemarin. Jadi mungkin stop sampai di sini. Nah, setelah ini sajikan metode. Nah, setelah metode nanti hasil. Tapi hasil-hasilnya itu nggak usah pakai data-data misal 80% sesuai, ini nggak usah. Di metodenya boleh, dapat datanya boleh, tapi di hasilnya usahakan jangan. Kata kunci udah. Untuk ini saya belum tahu ya, ini apakah udah pakai reference manager atau belum, karena bentar. Bu Nurpiana ini ya, oke, yang di sini aja. Belum. Bisa kelihatannya itu kalau pakai reference manager, kalau diginiin itu beda. Saya kasih contoh ya. Pakai Zotero. Misal, saya ngetikkan di sini. Zotero, insert atau edit. Oke, apa? Saya ketikkan Malik. Misal ini. Enter. Walaupun sama-sama kayak gini, tapi beda. Kalau di blog beda. Kemudian ini saya nggak perlu mikir cara buat daftar pustaka. Kalau tinggal satu klik, itu sudah jadi. Ini. Nah, dan ini pasti betulnya. 99% betul. Nggak usah mikir lagi. Ini adalah penelitian tesis saya dengan Pak dosen pembimbingnya Pak Sukiman. Nah, tesis saya jadikan jurnal Sinta 2 ini. Pokoknya saya nanti
Bu Nurbiana ataupun semuanya yang ada di karil bimbingan saya, nanti kita masuk ke Sinta juga. Nah, jadi jangan setengah-setengah, usahanya kita optimalkan gitu. Mungkin yang mana ya? Metode pesan, oke. Mungkin ini ya. Bagian tabelnya diklik, klik kanan, tabel properties, diblok dulu semuanya. Nah, klik kanan, tabel properties, border and shading, dibuang yang bagian atasnya, oke. Nah, ini lebih rapi. Boleh, ini sudah disingkat ya, tidak nama aslinya. Itu nanti bisa diperbaiki yang itu. Bisa dipersingkat lagi mungkin. Jadi nggak perlu membahas ini lagi, nama-nama orang kayak gini, terus jadi simpulan itu secara garis besar aja, nggak usah secara terperinci. Misalnya juga buat satu paragraf, simpulan satu paragraf, saran satu paragraf. Dibanyakin adalah di bagian pembahasan. Jadi ini, kalau belum pakai reference manager itu kebalik-balik kayak gini. Jadi nanti mungkin Bu Nurbiana bisa gunain reference manager. Tutorialnya udah ada lengkap banget di SID Karil UT ini, Zotero from zero to hero, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan, silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Silakan Pak. Nih, saya kan kemarin udah kirim tugas 3-nya nih. Iya. Terus hilang Pak. Terus hilang di gininya, di lamannya itu nggak terdeteksi, terus saya udah kirim kembali Pak untuk tugas 3-nya. Oh, berarti baru aja Pak kirimnya? Iya baru Pak. Tugas 3-nya udah saya kirim ulang Pak. Soalnya tadi masih belum masuk Pak. Iya, lihat ya Pak Heri Kusuma. Iya. Oke, saya cek langsung ya Pak. Iya. Oh. Secara ini sudah lumayan terstruktur Pak, tapi halamannya kurang, baru 7 halaman, minimal 15 halaman. Minimal berapa Pak? 15 ya? Iya. Kemudian saya cek Turnitin-nya. Oh, minimal 15 berarti ya. Kemarin saya lihat di gininya, di Google, gininya saya lupa gini juga 10 sampai 12 berarti. Oh, berarti 15 ya Pak? Iya. Baik Pak. Ini saya cek Turnitin, nanti tak lampirkan juga di bagian komentar ya. Tapi mungkin nggak langsung sekarang karena baterainya mau habis. Mungkin ya kalau nggak nanti besok. Baik Pak.
Ini masih saya coba cek. Oh ya, untuk ini di bagian mungkin saya kasih tutorial sekalian. Di bagian ini ya, dihapus aja tulisan ini kan. Belum terlihat, Pak. Yang ini ini. namanya adalah di review, kemudian delete aja. Ini kan show comment, deadline 5 November, deadline 12 November dan seterusnya. Ini di delete all comment in document. Terus. Nah, udah hilang semua. Seperti itu. Bisa diulangi, Pak? Bisa. Udah hilang, Pak. Ini di review. Oh ya, nanti saya lihat di YouTube aja, Pak. Ya, di review, terus ini delete. Kayak gitu. Iya. Oke, sekarang apakah sudah ada hasilnya? Saya cek lagi. Oh, sudah ada, Pak. Hasilnya masih tinggi, Pak, plagiasnya. Hasil plagiasnya ada 63%. Oke, nanti tak lampirkan di komentar. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita screenshot terlebih dahulu untuk ini ya, dokumentasi. Bisa on cam sebentar. Bu Nikoma, Bu Erna Eka, Bu Rafidatus, Pak Heri. Oke. Bu Erna Ekawati, Bu Rafidatus. Oh, Bu Erna terhalang sama ininya ya. Teks apa namanya itu? Screen belakang itu. Oke ya, segini aja nggak apa-apa. Pak Heri juga kelihatannya ininya aja. Oke, seperti ini sudah 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih telah mengikuti rangkaian TUWeb. Saya harap semuanya lulus. Tapi saya tidak bisa tidak bisa untuk melanggar ketentuan tutor. Oleh karena itu saya akan bantu semaksimal mungkin sesuai guideline yang telah saya jelaskan dan beberapa video panduan yang telah saya persembahkan. Mohon dipelajari dengan sangat karena mengingat waktu tinggal sedikit lagi kita akan selesai untuk penutupan e-learningnya. Jadi mohon kita semuanya punya acara masing-masing, punya tugas masing-masing, tapi tolong timelinenya jangan sampai dilewatkan. Seperti itu, guys. Terima kasih atas 1 semester ini karena ini kalau ini ya teman terakhir kayaknya ya di TUWeb. Oke, seperti itu. Mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin